Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita semua sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan biarlah rema yang kita dapat melalui firman Tuhan ini menjadi pengharapan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hati kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Saat ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami semua. Karuniakanlah hati yang subur, sehingga firman yang akan ditaburkan akan tertanam, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang Engkau utus untuk menyampaikan berita firman pada siang hari ini. Hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi beliau, sehingga firman akan meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk kembali, saudara. Terima kasih doanya. Selamat pagi, saudara. Shalom. Kita hari ini merayakan suatu peristiwa yang kadang kurang mendapat perhatian secara khusus dari iman Kristen berkait dengan kenaikan Tuhan. Padahal hal ini penting. Yesus naik ke sorga bukan dongeng atau hasil isapan jempol dari seseorang yang kemudian umpamanya Yesus datang cerita, saya naik semalam ke sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa saja bisa melakukan itu. Ya. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus dalam hal ini, selain memang dia sendiri sebelumnya mengatakan, kemudian waktu terjadi, semua mata melihat dia. Umpamanya saja, kalau nanti kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita, kata yang melihat itu bukan dia melihat Yesus naik, tapi mereka. Itu artinya banyak orang.
Seperti saudara sekarang sedang melihat kami yang ada di depan ini. Yang lihat saya berdiri bukan cuma Pak Juli saja, bukan hanya ya anak Piki ataupun juga Cindy, tapi semua yang ada di sini, ada berapa puluh pasang mata. Nah, begitu juga peristiwa Yesus. Disaksikan oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian keterkaitan erat dengan Yesus naik ke surga. Itu membuktikan bahwa kaitan ibadah kita itu bukan cuma menaruh harapan pada Tuhan itu untuk kaitan di dunia ini saja. Tetapi ketika kita sedang bicara tentang suatu kepercayaan, keyakinan yang membawa kita pengikutnya itu tidak hanya mengharap suatu kejayaan hidup selagi kita di dunia ini saja. Melainkan plus ada sesuatu yang jauh lebih tinggi tingkat urgensinya, yaitu di dalam kekekalan. Sesuatu yang di luar daripada kehidupan yang sesaat, yang sementara. Dan itulah kekristenan. Dia menjanjikan bukan hanya penyertaan pelindungan buat kita di sini saja, lantas kalau kita dilindungi. Kenapa dilindungi itu juga kita perlu pertanyakan. Perlindungannya dalam bentuk apa dan di dalam kita lagi menghadapi apa itu terjadi. Tetapi lebih daripada itu juga ada penyediaan tempat di sana karena Tuhan tahu persis bahwa kita yang diciptakan ini memiliki suatu kehidupan yang sifatnya itu double wilayah begitu loh. Wilayah kesementaraan dan wilayah kekekalan, atau wilayah nyata yang sekarang dunia materi ini, dan juga ada satu wilayah zona area yang tidak terlihat tetapi itu ada di dalam suatu kekekalan. Jadi Yesus naik tujuannya untuk membawa kita kepada satu pengertian dan memiliki pengharapan kepada Dia yang sifatnya harapan double porsi. Ucapkan bersama dengan saya apa? Harapan apa saudaraku? Iya, double porsi. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 1. Ini peristiwa yang erat sekali dengan kejadian yang nyata terjadi di 2000 tahun silam. Hanya saya mau jelaskan di Kisah Rasul, kenaikan ini justru di awal di pasal 1. Sedangkan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditaruh di penghujung. Kenapa? Di akhiran. Karena Kisah Rasul ini dengan kenaikan Yesus, Roh Kudus turun, itu awal lahirnya gereja. Awal lahirnya gereja. Ya, di dalam dunia ini. Makanya kenaikan dan nanti berlanjut kepada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, itu adalah hari lahir gereja Tuhan sama dengan hari awal dari akhir zaman. Ya, kita baca secara berbalasan, ayat 6 saya akan baca, ayat 7 Pak Juli dengan semua yang hadir, silakan bawa Alkitab, buka Alkitab. Ayat 6 begini, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Semua katakan amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari yang sangat spesial karena kalau kebanyakan di perjanjian lama nabi-nabi hanya bicara tentang bagaimana pendampingan, proteksi, ya, penyataan pertolongan hal-hal yang berkaitan di sekitar dunia ini saja. Sampai ada hal yang spektakuler, umpamanya Musa menyeberangkan, menuntun Israel menyeberang dari wilayah Mesir menuju negeri terjanji.
yang ditempati sampai sekarang ini. Yang bikin ribut di Timur Tengah sampai sekarang. Nah, itu semuanya bicara tentang bagaimana hidup di dalam dunia ini saja. Itu sebabnya ketika Sang Firman turun dalam wujud Yesus, ini menyangkut sesuatu yang sifatnya dunia sementara dan kekal, dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Dan itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tercipta secara khusus. Kenapa? Karena manusia itu dicipta dengan, ya boleh dibilang dua dunia. Karena dua komponen penting, yaitu jasmani dan roh jiwa, itu rohani. Saudara-saudara, ketika orang tersesat dalam pemikiran, yang penting hidup tuh sekarang, susah seneng tuh lah sekarang, nanti mati sudah selesai. Nah itu ketersesatan. Yang Tuhan mau ya agar setiap manusia itu sadar hidup tidak cuma sekarang, ya, tapi ada lanjutan. Nah itu sebabnya berbagai macam ajaran di dalam agama-agama di dalam dunia ini ya macam-macam. Mereka menguraikan, ya silakan saja dan kita hargai. Wong itu kepercayaan orang, ya kan? Kita tidak perlu cawe-cawe. Apalagi kalau sampai ganggu, melarang orang di dalam peribadatan, nah itu sangat-sangat jelas tidak diajarkan Tuhan kayak begitu kan? Kalau kita ngomong dari sisi Tuhan mesti ajarannya kasihilah sesamamu, ya kan? Ya enggak ada ngajari untuk saling melukai, apalagi saling bunuh. Kenapa kemudian pola pandang Kristen itu melihat, nah ya sudahlah, dia kepercayaannya demikian, keyakinannya ya silakan, wong itu keyakinan kok. Ya, kecuali kalau kita ada dialog, diskusi umpamanya, ingin saling tahu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau sudah sampai perdebatan, iman, agama ini dengan ini, lah ngapain? Nanti kesannya menang-menangan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita itu kalah-kalahan. Tapi misinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan kerinduan kami agar setiap umatmu itu diselamatkan dari cengkeraman kuasa syaitan. Ya orang mana sih gak mau didoakan begitu? Jadi kita doakan. Saya kalau Jumat di sini saya berdoa begitu. Yuk kita perangi ini pekerjaan kegelapan. Jadi kalau sudah sampai saling menyakiti, saling menciderai, apalagi kalau bunuh-bunuhan. Ini hari-hari ini berita sono bunuh, sono mutilasi, sono masuk koper. Tapi apakah terus berhenti kita udah ngerti? Pasti ada dalangnya ini. Saya mau tanya di sini, kira-kira semua peristiwa gitu dalangnya siapa tolong? Dalangnya siapa? Nah, dia pengen tiap orang tuh rusak kepribadiannya, tidak berpengharapan, kemudian hidup tidak ada kepastian, hancurlah pribadi itu, ingin menghancurkan juga rumah tangga, keluarga. Tuhan ya bertindak yang baik, iblis selalu ingin ngancur-ngancurin semuanya. Satu hari ada salah satu hakim yang kebetulan jemaat gereja kita. Ketika ada kasus seperti itu, tentu biasanya itu akan bagi tugas siapa yang bakal tangani. Ketika yang anak Tuhan ini bertindak sebagai hakim, dia nyatakan di dalam diskusinya, kalau saya akan berusaha untuk proses mediasi. Harapan kita itu jangan sampai terjadi perceraian. Ini standar Kristen. Seperti yang diajarkan oleh pendeta saya. Maksudnya dia mengutip apa yang pernah saya rilis, saya sampaikan. Bahwa saya sebagai pendeta ditugasi Tuhan untuk menikahkan dan bukan untuk menceraikan. Makanya jangan pernah berharap ketika ada orang Kristen, kemudian dalam berproses sampai minta persetujuan, bahkan minta semacam rekomendasi pengantar dari gembala model saya, terus kemudian saya mengasisi, saya tidak akan pernah bersedia. Dengan harapan, ya coba kita cari solusinya. Masalah yang paling sulit sekalipun, kecuali kematian. Lalu kematian itu bukan domain kita sudah. Ketika pasangan suami istri, sudah pasangannya meninggal dunia, dikatakan semua ikatan hukum itu telah putus. Dan ini sekaligus saya singgung kepada kita semua. Karena ini kaitan dalam kehidupan dunia. Ya. Jika kita salah membuat langkah keputusan yang ada di dalam dunia, ini nanti bakal terpengaruh dengan hal-hal yang kaitannya dengan sorga.
dengan kehidupan yang akan datang. Gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya ketika ada pasangan yang sudah purna keluarga, dan ditanyakan gimana untuk kami dapat melakukan ya usaha untuk kiranya kalau Tuhan rindukan, izinkan, ya kami membangun perkawinan kembali. Oke, karena pasangan itu sudah meninggal, dikatakan dalam 1 Korintus itu sudah jelas, terlepas dari semua ikatan hukum itu. Ya, tapi saya katakan, ingat, bertindak hati-hati, bijaksana. Karena saya mengatakan dari dulu ya, dari dulu. Second marriage itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya betul-betul berdoa, bergumul, pertimbangkan. Kalau masalahnya pelik sekali gimana Pak Gembala di dalam kehidupan ini? Saya mau kasih tahu buat kita semua ya. Masalah yang paling sulit sekalipun modalnya saya dan saudara beriman, menanti Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang selalu terbaik buat kita semua. Itu sebabnya jangan sampai kita menyerah, kehilangan sabar, menanti pertolongan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu, sisi-sisi tugas Tuhan. Bahwa aku pergi ke sana, kita semua selalu saya ingatkan tuh, untuk menyediakan apa saudara-saudaraku? Tempat bagi kita. Itu jelas ya, itu nanti. Itu jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, itu yang pertama, dari sisi Tuhan. Dia naik ke surga, itu memberitahu kepada kita tentang bahwa memang dia itu asalnya dari sana. Dari ketinggian, dari kemuliaan. Jadi naik, itu jangan saudara cuma bayangkan tuh, oh naik itu menurut pola pandang kita, sudut pandang kita. Naik itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bicara bahwa dia itu adalah dari kemuliaan. Dia rela menjadi wujud Yesus seperti kita. Untuk melakukan semua proses mengertikan kita menjadi pengikutnya itu untuk apa? Dia lakukan itu, dia mati. Dia keluar dari sana membuktikan bahwa Yesus yang lubang baku itu dia bangkit dari mati. Jadi yang disalib bukan orang lain. Nanggap ya saudara, kalau ada cerita yang disalib, yang dibunuh itu bukan Yesus, itu pasti cerita bukan ceritanya Yesus. Cerita orang lain, kemudian digantikan ke orang lain. Kalau itu digantikan orang lain, ya yang dikarang itu sama dengan, ternyata Alkitab juga sama dengan maksudnya catatan yang itu. Maka waktu Yesus menunjukkan telapak tangannya kepada Thomas, kira-kira Thomas mendapati bolong tidak? Kira-kira telapak tangannya Tuhan Yesus. Tentu tidak. Begitu dia cocokkan, terus dia masukkan tangan di lambung yang robek bekas tombak. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, kamu lihat, kamu bisa seperti ini baru percaya. Aku mau mengatakan ya, lebih bahagia nih loh gereja Tuhan yang sekarang walaupun tidak melihat tapi apa saudara? Percaya itu. Nah ini membuktikan bahwa yang betul-betul nampak bangkit yang kemudian lanjut naik. Yang hari ini kita rayakan peringatannya itu dia yang sudah mati. Saya sisipkan kalimat ini supaya saudara jangan sampai mau di framing kekristenan kita itu untuk dimasuki pendapat lain. Ya, yang mirip tapi tidak sama gitu loh. Jadi kalau itu diyakini oleh saudara kita yang lain, ya monggo itu sah-sah saja. Kita tidak mau memaksakan, enggak begini tempatku begini. Ya sudah kalau tempatmu itu berarti orang lain gitu loh. Tapi kalau Yesus yang aku rayakan hari ini kenaikannya adalah ini Yesus yang memang dia tampil seperti ini. Dan terjadi seperti ini. Makanya semacam kredo begitu ya, pokok percaya yang diringkas oleh Rasul Paulus. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dia sampaikan ini.
Coba kita tinggalkan Kisah Rasul dan kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Apa? Keagungannya apa? Titik 2, 1 lanjut. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Diangkat apa, saudara? Coba. Sekali lagi, diangkat dalam kemuliaan. Nah ini, jadi kayak rumusan yang dibuat Paulus ini untuk menyatakan kepada muridnya, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia siapa? Firman Allah, firman yang bersama Allah, dan firman itu adalah Allah, ya kan? Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ya, dia menjadi manusia, menjadi daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ dibenarkan dalam roh. Makanya pada waktu Yusuf itu rada bimbang, dia dikasih tahu nanti tunanganmu akan mengandung. Takut dia. Jadi dalam tradisi Israel itu ketika tunangan itu mirip pernikahan tetapi tidak melakukan hubungan suami istri. Maka ketika dia diberitahu begitu, dia berniat untuk menceraikan tunangannya itu. Dia meninggalkan. Tapi tiba-tiba malaikat memberitahu, Yusuf jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu sebab dia mengandung dari apa? Tolong saudara. Dari Roh Kudus. Ini loh saudaraku, iman Kristen itu. Kita tidak canggung dan tidak menganggap tabu, tidak menganggap juga bicara tentang roh, tentang spiritualitas tingkat tinggi itu adalah hal yang terlalu itu ilmu tingkat tinggi. Enggak, karena manusia ini sendiri memang selain yang kelihatan ini, di dalamnya ada roh. Tubuh fisik ini butuh kurun waktu yang singkat. Makanya selalu saya bilang, ya orang hidup ini ada masa expirednya ini tubuhnya ini. Tapi rohnya, jiwanya tidak ada expired. Dia hidup terus. Kalau dikatakan hidup kekal, itu berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ya, mengalami kematian kekal, itu berarti masuk kebinasaan bersama iblis dan setan-setan. Tubuh yang hidup di dalam kesementaraan ini banyak keperluannya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sudah sangat bijaksana. Kebutuhannya secara jasmani manusia itu sak donya sejagat dijamin sama Tuhan. Buktinya hidup sampai hari ini. 8 miliar atau lebih sekarang yang hidup. Kalau kita baca Alkitab 5.000 laki-laki makan kenyang sekali makan aja kita udah waduh mujizat besar. Ini sekarang hampir 9 miliar. Tiap hari minimal makan 3 kali saudaraku. Kita lihat di perkotaan Kude gitu ya. Rumah padat. Gak cuma horizontal. Yang vertikal gedung-gedung tinggi. Ya kondominium. Ya rusunawa gitu ya. Coba saudaraku. Yang tani berapa? Yang perikanan berapa? Makan semua ya. Iya kan? Nah itu kalau bukan Tuhan gitu loh. Cuma kita ditugasi Tuhan selama di dalam dunia ini, kamu kerja ya. Makanya ada kalimat, kalau udah kerja jangan kamu apa? Jangan kamu makan, kerja ya. Kerja itu memenuhi apa? Standar perintah Tuhan untuk kita melangkah beraktivitas. Apapun itu bentuknya. Tapi rezeki itu Tuhan yang menyediakan. Sekali lagi, rezeki siapa yang menyediakan? Tuhan yang menyediakan. Kita kerja. Wah tapi ya Pak kadang-kadang susah payah. Ya iyalah, tergantung juga orang susah payah itu. Ya, kalau dengan hati kita puji Tuhan. Kita nikmati aja kekinian. Jangan dulu jauh lebih enak Pak dari sekarang. Ya, pasti susah hidup kayak gitu, enggak pernah nikmati. Iya kan? Terbayang-bayang masa lalu. Atau kemudian
Waduh, konco-konco temenku saya enak itu, kapan saya seperti itu. Nah, jadi kekiniannya nggak pernah dinikmati. Kemarin saya ngobrol dengan besan saya, kebetulan terlibat juga untuk penanganan gereja kita ya. Sudah dipakai tadi, sekolah minggu di atas, sambat kesumuan, walaupun tuh beberapa fan dan filter udara itu digunakan, tapi karena memang belum dipasang AC, nanti dari sini sudah bisa melihat ada perkembangan lagi ya. Kamar mandi atas kita bobol, kita konekkan dengan tempat kebaktian kita, karena kesian kalau yang mengandung, yang lagi hamil, ibu-ibu atau bapak-bapak sepuh butuh sewaktu-waktu ke kamar kecil, jadi ada ide sudah kita realisir itu, jadi tembus. Makanya kalau gunakan kamar mandi atas itu harus setelah ditutup 2 pintu kan itu, tolong dibuka lagi dua-duanya. Kalau mau gunakan ya tutup dua-duanya. Toh kan jarang kepake. Ya, tadi pagi ibadah jemaat udah semua ruangan penuh. Saudaraku ini kasih Tuhan, karena bersamaan dengan mengantar anak-anak sekolah minggunya, ya, di atas. Dan sudah bisa dinikmati. Ngobrol saya apa dengan besan, ya. Besan mengatakan, ya hari ini juga ada besan saya lagi di sini. Apa yang Pak Hendri sampaikan itu jadi pegangan saya. Menikmati kekinian. Karena ada banyak orang itu terus dibayang-bayangi dengan yang sudah. Ada yang sebagian orang itu mimpi-mimpi gimana ya kalau seperti nanti di sana begini dan begitu. Saya bilang kalau untuk urusan dunia di sini ini Tuhan pasti campur tangan. Mau kerja aja, mau usaha sesuatu. Ini kalau bekerja kaitannya yang dikaitkan dengan mencari nafkah, tentu orang yang dalam usia produktif ya. Saya tidak sedang bicara dengan bagaimana Pak kalau sudah purna tugas. Wah dia kan sudah bekerja luar biasa sepanjang ya masa mudanya ya, berusaha untuk membiayai, membesarkan anak dan sebagainya. Makanya selalu saya ingatkan, tolong anak-anak itu justru setelah kalian dewasa dianugerahi kesempatan dapat menikmati berkat rezeki dari Tuhan, coba ingat balik, senangkan orang tua. Ya, sebisa-bisanya. Hargai itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bisa lakukan sesuatu. Nah kalau orang muda berat usaha, waduh soro Pak kami kerja, oh enggak masalah. Saya hari ini mengatakan berapa puluh tahun silam, kira-kira kerjaan yang paling soro yang orang lain pernah kerjakan, saya sudah pernah kerjakan. Karena tipe saya itu saya enggak mau, ya cuman begitu saya mau lakukan hal yang halus sampai yang kasar, yang halal sampai yang apa kira-kira saudaraku, yang haram sudah. Tapi yang terakhir haram itu ojo dicontoh itu ya. Ya justru itu tinggal gambling aja untung-untungnya. Saya masih dapat untung karena Yesus baik. Kalau enggak ya 2, penjara apa kuburan. Tapi Tuhan kasih ya perpanjangan waktu. Karena dia punya rencana, saya coba belajar nurut setelah ditangkap sama Tuhan. Saya sadar waduh Tuhan itu baik ya. Maka saya betul-betul ya mau bertobat tiap hari. Nah jadi kalau untuk urusan dunia ini Tuhan sangat-sangat peduli. Secara umum orang jahat, orang baik mendapat hujan yang sama kata Alkitab, Injil Matius itu. Kalau orang jahat aja dikasih makan. Saya sudah ngomong berkali-kali. Polsek nangkep ya maling. Pak Juli, dikasih makan enggak kira-kira Pak? Itu malingnya Pak. Kasih, gak dikasih mati, masalah. Iya kan? Urusan dunia semua dipelihara. Nah, sekarang Tuhan, dia melakukan proses ini tadi dalam kredo yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius muridnya itu. Sampai diangkat dalam kemuliaan, tujuannya apa? Dia ingin menyediakan tempat mulia dan dia memuliakan gerejanya. Loh kok gerejanya sih Pak? Nah ya siapapun, orang yang mau ditebus oleh Tuhan. Orang yang mau menyambut kasih karunia dari Allah. Maka yang menyambut itu kemudian mengalami penebusan. Dan poin yang terakhir dari penebusan, menerima Roh Kudus. Maka dengan kita menerima Roh Kudus, kita menjadi anak Allah. Dan kita bisa memanggil Allah itu siapa? Tolong, halo?
Ya Aba ya Bapa. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 saudaraku. Ayat yang ke-30 dulu. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi intinya apa saudara? Yang paling akhir apa? Yang paling penting itu. Dibenarkannya, mereka itu juga apa? Diapakan? Dimuliakannya. Yesus naik dalam kemuliaan. Dia menyediakan tempat mulia. Sekarang ini untuk zona yang berbeda ini. Bukan alam nyata ini. Ya. Nah orang percaya nggak percaya ya faktanya alam ini ada double. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dia dinaikkan dalam kemuliaan. Dia itu yang mulia ingin memuliakan gerejanya. Siapa gerejanya? Tadi yang menghargai anugerah. Yang menghargai anugerah berarti menerima penebusan. Diampuni, dikuduskan, dipenuhi Roh Kudus. Sejak kapan? 2000 tahun lalu. Kapan? Hari Raya Pentakosta. Setelah 10 hari Yesus naik. Makanya menunggu 10 hari itu dulu para murid diminta, kamu nunggu ya, jangan pergi kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem ya. Yang arti rohaninya, jangan kamu turun ya rohanimu. Jangan gak beriman lagi. Sebab ada contoh orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan apa? Ketemu penyamun terus diapain? Pak Suko, ingat diapain Pak Suko? Gebukin. Semua harta diambil, dia ditinggalkan sekarat. Jadi waktu Yesus berkata di dalam kisah para rasul itu, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Apa yang dimaksud janji Bapa? Nanti akan dikirim rohnya turun ke dalam dunia ini. Masuk kepada siapa? Masuk kepada orang yang menghargai anugerah penyelamatan. Sebab kalau orang tidak menghargai anugerah penyelamatan, karena di dalam dirinya sudah ada roh lain. Roh apa? Tolong. Roh setan, roh gelap. Roh yang tidak jelas. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka yang menghargai anugerah, Tuhan memberikan tebusan. Ampuni, disucikan, setannya disingkirkan. Bisa Pak, bisa. Karena orang itu sadar. Aku celaka kalau tidak diampuni Tuhan. Jadi Tuhan menyingkirkan bisa. Kalau orang tidak merasa butuh Tuhan, karena di dalamnya ada setan, mbok diusir oleh pendeta yang ya, berapa puluh pendeta, ya tidak bisa. Makanya jangan saudara umpamanya dekati orang yang, wah ini orang yang ilmunya tinggi. Dalam nama Yesus. Tidak ada kesadaran dari yang bersangkutan. Tidak bisa dan itu bahaya. Ya. Tapi ketika orang itu, saya butuh pengampunan. Tuhan Yesus ampuni saya. Langsung. Ya. Pintu yang rapat itu terbelenggu, ada kekuatan lain. Ya Tuhan tinggal sentil aja. Siapapun, tidak nunggu saya. Kalau saudara memang hubungannya baik sama Tuhan, saudara deketi sama orang ini. Gak usah disiram air, gak usah disaburi garam, gak usah diciprati oli. Ya, saudara gue dikasih Tuhan. Ngapain? Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintah kamu pergi. Setannya. Mungkin ada yang manifestasinya ada. Manifest, wah. Ya kalau ada orang, saya pakai susuk dulu Pak, saya minta ampun sama Tuhan, saya tahu ini salah karena susuk bertuah. Doa ya dalam nama Yesus. Semua kaitannya bertuah ilmu. Pergi dalam nama Yesus. Kalau saya ya nggak nuntut, coba sih Bu dirayai. Karena pengalaman beberapa orang yang saya doakan begitu, saya nggak tanya-tanya. Kebaktian berikutnya dia bawa bungkusan. Pak, malam tuh setelah didoakan malamnya itu kayak sengkring-sengkring, gatel-gatel tuh kalau yang kaitannya dengan sosok kecantikan. Tapi bertuah ya ini ya. Keluar semua Pak. Bentuknya emas. Jadi sudah pernah cerita kan?
Saudaranya Sustin di Surabaya itu Pak. Suaminya itu atlet, istrinya diganggu, dibawa datang ke gereja. Ya kita doa, itu kan ada diaken-daken, nggak tahu masih ingat nggak? Ya sudah, saya doakan. Berapa hari kemudian ditelepon, malam-malam itu batuk kesedak-sedak, kok tumpah-tumpah gitu. Sudah tahu yang keluar, kayak ijuk, duk itu, duk nek Jawa, ijuk bahasanya. Buntelan kayak susur, padahal dia nggak nyusur, saudara. Mungkin nek pernah nyusur, be ya ketahu keleleken, ya toh. Terus waktu itu kesedak dia keluar. Saya tanya, nyusur toh sampean? Enggak. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya keluar yang gitu-gitu. Itu semua ada. Jadi jangan saudara pikir, lagi. Peristiwa di kota kita ini. Anak muda yang dulu ini udah lama kan. Ngadepi masalah, dia ada musuhan atau gimana gitu, nanti dia disantet. Lama tidak ketemu, tahu-tahu suatu hari nelpon saya, malam-malam. Tengah malam saya. Pak, mohon doanya Pak saya ini. Loh kamu di mana? Saya mohon maaf, mohon ampun Pak. Saya ngadepi masalah, bla bla bla. Akhirnya saya lari keluar pulau. Karena dalam keyakinan sebagian masyarakat kita, kalau diganggu setan atau tenung, demit, santet itu, kalau nyebrang laut, itu biasanya sudah putus, terus gak diuber meneh. Jadi nganggep kalau setan itu gak iso ngelangi, saudara. Gak iso berenang gitu loh. Gitu. Jadi kalau sudah pindah gitu sudah, enggak. Padahal ada keyakinan kan, yang nunggu pantai-pantai, pantai utara, pantai selatan itu kan ada, ya kan. Nah, itu kan jenis roh-roh itu. Jadi ini cuma membingungkan aja, nggak ada dasar aja gitu. Ya kalau mau urusannya demit, walaupun demit yang di sini sama yang di luar pulau itu beda, tapi kan waduh koneksitasnya itu dia canggih gitu loh. Info, oh ini ya antek kita ini lari ke sana, tolong. Langsung di sana dikerjain gitu loh. Makanya dikatakan setan itu berkeliling, ya kan. Waktu iblis ditanya di kitab Ayub itu, dari mana kamu? Dari berjalan mengelilingi apa? Bumi. Nah padahal itu dalam pengertian selain dia keliling itu juga kekuatan gelap itu begitu. Ada satu mata rantai yang sedemikian. Jadi setan tuh nggak maha tahu ya. Jadi makanya kalau bisa kita ngempet omong gitu ya. Nggak semua yang ada di unek-unek pikiran kita brolkan. Kita kadang-kadang itu pokok main ngebrolkan aja karena doktrinnya itu aku ngebrolkan tuh lego Pak. Saya gak masalah lagi ya, saya ngebrol no lego. Nah, ya, langsung dibroli itu loh, ya kan. Nah di samping itu iblis itu dengar, setan tuh dengar. Orang khawatir, dibaca ini sama kuasa gelap. Lah yang gini-gini nanti ya, 10 hari, besok kan 6:30 kita ada kegiatan, ya. Doa pra Pentakosta, usahakan kalau bisa. Saya akan ajak saudara semakin mengerti. Sehingga nanti kalau ada omongan-omongan tahayul, omongan-omongan yang berkait dengan barangkali mitos-mitos, sudah bisa bedakan. Oh ini bukan ini. Enggak gini. Ya kamu percaya gitu ya silakan. Tapi aku enggak percaya. Ya. Nah satu contoh ini tadi yang saya lanjut. Si anak itu telepon malam-malam, wah mau doa Pak. Ayo saya doa setelah dia cerita. Yesus ada di dalam kamu sekarang. Minta Yesus masuk. Katakan semua pengaruh kuasa jahat keluarlah. Ya saudaraku. Dia apa reaksinya gitu itu kan batuk-batuk, kesedak-sedak, muntah-muntah apa ya. Karena memang ini ada kaitannya ya begitu. Besoknya dia memberitahu. Yang keluar dari mulutnya itu ikan kecil-kecil, ikan seger. Ya. Jadi kalau ada santet itu ya Pak, paku, silet itu. Ya. Sekarang enggak usum sing benda mati itu saudaraku. Jadi mungkin memberdayakan perikanan. Gitu loh. Selang berapa tahun dia kembali ke Jawa, satu waktu masih sempat ketemu lagi saya, tapi enggak tahu lagi. Ya pokok sudah teratasi, ya sudah. Karena namanya ya pelayanan spiritual kayak gini nih. Kalau orang itu enggak merasa touch itu ya diapakan aja juga enggak.
Makanya ada orang itu pergi ke dokter, jodoh Pak sama dia. Gitu. Nanti dokter tuh kasih obat apa aja itu bisa sembuh gitu loh. Ya, kadang-kadang nggawa resep itu loh, durung didadekno obat sampai di omah waras saudaraku. Itu karena saking yakinnya gitu loh ya, dia touch sama si dokter ini. Nah, seperti itu. Nah, gitu juga. Kalau umpamanya orang itu dikasih bimbingan dia mau nyusul enggak gitu, apalagi kalau punya pendeta bayangan gitu ya. Bayangan itu ya enggak jelas. Gimana kehidupannya, gimana prinsip hidupnya kita enggak ngerti. Tapi yang jelas khotbahnya enak. Menyenangkan, pokoknya kalau denger itu enak. Nah justru yang baik kalau menurut saya, yang rada-rada nusuk perasaan kita, negur-negur kita. Makanya kalau ada orang tanya saya, Pak saya kalau pergi ke sana, saya gereja Tabernakel ada nggak Pak di Australia? Nggak ada, cari yang gereja yang gimana Pak? Yang pendetanya ngajari kamu bener. Ya, yang kalau kamu di situ nggak main dipuji-puji itu ya, wah ini disanjung kayak gini. Apalagi kalau orang itu modelnya muter kayak gitu itu karena mau menghindar dari satu kenyataan yang ya masalah ya, yang harusnya ini dicari jalan keluarnya solusinya. Tapi enggak kemudian wah cari obat yang istilahnya untuk ngobati yang bagian luarnya. Padahal infeksinya masih ada. Itu kadang-kadang masalah, enggak teratasi. Ya. Nah, makanya kalau orang konsul dengan saya, suami istri, ya yuk datang lah ngobrol bareng. Sebab kalau suaminya sendiri ngomong, ya ngomong apa ini kira-kira suaminya? Kalau istrinya sendiri ngomong apa ini suaminya? Istrinya tentang suaminya. Orang tua juga terhadap anak. Ayo bareng, yuk kita ini rendahkan hati sama-sama, kita doa bareng, yuk dah kita itu ngaku dan kita sama-sama tobat. Termasuk saya pendetanya. Ayo kita sama-sama tobat di hadapan Tuhan. Pasti berkat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi saudaraku, Yesus naik ke surga itu tujuannya apa? Dia meyakinkan kita, anakku aku tidak akan ninggalkan kamu yatim piatu. Kamu bisa kehilangan papa, kehilangan mama, engkau yatim piatu. Tapi aku, Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Makanya kans untuk punya masa depan baik bagi anak yatim piatu sekalipun pasti selalu ada. Yang percaya katakan amin. Apalagi kalau masih pepek, punya keluarga, punya ini, mau hidup sungguh-sungguh. Saya kok berkeyakinan orang muda itu punya masa depan yang baik kok, asal jangan dirusak. Makanya kalau pacaran yang benar sebelum nikah jangan tidur bareng. Ya, hiduplah yang sungguh-sungguh. Sebagai orang yang sudah semakin berumur, kita mungkin masih menghadapi pergumulan, ada masalah, pergumulan rumah tangga. Minta kekuatan ilahi dari Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita yang mungkin merasa yang menghadapi beban, justru Tuhan memberitahu kamu itu orang kuat. Makanya kamu dihadapkan pasanganmu atau mungkin bagian keluargamu yang masih membutuhkan perhatianmu, membutuhkan kesabaranmu. Karena aku menilai kamu itu memang orang yang sabar, punya kapasitas lebih daripada sebelahnya. Gitu loh, daripada yang kamu layani ini. Makanya kalau orang ngerti gitu, iya ya ada suami istri, ada orang tua anak, masih sedang berproses gitu. Tanya sama saya gimana ini Pak kok saya ngadepi kayak gini. Oh kamu itu orang kuat. Kamu itu dimasukkan dalam rencana Tuhan yang baik. Coba belajar. Kalau kita ngikuti firman aja sama Tuhan, ngikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan nyatakan ini tadi. Bahwa ya kamu dibenarkannya. Mereka itu juga siapa? Gereja Tuhan. Dimuliakannya. Ini jaminan Tuhan. Satu. Yang berikutnya, Tuhan menjamin selagi kita belum ketemu dengan Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan kuasa Tuhan. Lukas pasal 10, mari kita sama-sama baca. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Karena di dunia ini masih ada iblis, ada setan. Yesus katakan di ayat yang ke-18-nya Pak, 10 ayat 18, Lukas sampai ayat yang ke-20. 18, tolong perhatikan. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, Ya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini tidak bicara saat itu ya sebetulnya. Dalam teks aslinya bicara bahwa satu waktu, di waktu terdahulu pernah terjadi. Iblis itu jatuh dari langit. Itu sebabnya dunia ini diacak-acak sama kuasa kegelapan sama iblis. Lanjut Pak, ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Yang percaya katakan amin.
Ini tidak ada janji cuma untuk pendeta toh ya, untuk evangelis, untuk petugas-petugas altar ini saja atau diaken saja, tidak. Tetapi ini untuk gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan di sini? Saudara gereja Tuhan, amin? Iya, saudara juga termasuk di sini. Lanjut Pak. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin, amin. Terus? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah ini. Jadi ini sudah paralel. Tuhan bicara kamu di dunia masih ngadepi ini, ada pekerjaan iblis. Kadang ada orang aneh-aneh kayak gitu, ya kan? Kok ada praktek-praktek yang aneh-aneh, lucu-lucu. Kalau enggak bunuh-bunuhan, ada bunuh diri. Dan itu semua dalangnya setan. Saya mau katakan kalau kita di dalam Tuhan ini, kita mungkin satu waktu juga kadang hadapi pergumulan berat, sulitan, rumit, pelik, complicated gitu ya sekalipun. Tapi saya kok tetap berkeyakinan sih. Kalau kita nantikan Tuhan dibaharui kuat kita, dan pada saatnya Tuhan memberikan jalan keluar, jalan pertolongan itu ada. Tuhan juga sudah kasih tahu kalau kamu dekat sama aku, maka sesungguhnya pencobaan yang ada pada kamu adalah pencobaan yang biasa dan yang tidak melebihi apa tolong? Kekuatan. Dan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Hari ini kalau saudara sedang dalam kondisi seperti itu, coba belajar. Pertetapkan hatimu. Ingat, lihat, Yesus yang naik ke sorga. Itu kalau yang untuk urusannya dia cuma nyatakan aja sama kita, aku ini dari atas. Sempat di bawah, aku ini naik sekarang. Toh nanti aku akan turun lagi jemput kamu gitu. Ya. Dan yang berikutnya itu untuk kepentingan kita semua. Nah, sekalipun aku pergi ke surga, itu bukan berarti kamu sendirian. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kapan awalnya? Awalnya 2000 tahun lalu itu Pentakosta. Roh Kudus turun, gereja lahir, itu awal akhir zaman. Nah, kalau ada awalnya berarti ada apanya saudaraku? Ada akhir. Kapan akhirnya? Waktu Yesus turun menjemput kita. Itu berarti ujungnya akhir zaman. Kemarin di TV kabel saya saksikan ada seorang yang menanyakan sama pendeta. Yang sebetulnya juga ini pendeta yang nanya, saudaraku. Kok kami dengar dari dulu itu akhir zaman itu kok enggak sudah-sudah. Kapan? Ya, penjelasannya menurut saya sih kurang jelas. Tapi saya mau negaskan kepada kita semua, awalnya akhir zaman itu adalah saat Roh Kudus turun 2000 tahun lalu. Setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemudian Pentakosta, Roh Kudus hadir. Gereja lahir. Sampai sekarang. Kapan akhirnya? Saat Yesus datang yang kedua kali. Itu berarti akhir. Pak, apakah Yesus datang itu kiamat? Jauh, belum. Kiamat tidak ada kaitan dengan kita orang beriman dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan sudah diangkat bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Nah, itu urusan kiamat yang menyeramkan, ya, akan terjadi seperti ini. Tidak ada. Kalau saudara mau mepet Tuhan loh ya, mau ikut arus rencana Tuhan, bukan ikut arus dunia. Makanya saya sarankan, saya temani saudara 10 hari, besok 6:30 malam. Di tempat ini. Persembahkan waktumu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau sudah ada jadwal rencana mau barangkali ya hang out sama kawan-kawan. Coba katakan, wah mohon maaf ya kali ini aku ingkar janji. Tapi nanti kita akan reschedule lagi. Kita ketemuan kapan karena, lah ngapain? Aku ada acara rohani. Aku butuh membangun kepribadianku. Sebab saudaraku, jalan hidup kita tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Bukan ditentukan karena kepemilikan kita punya fasilitas segala sesuatu. Kehidupan keberlangsungannya, Tuhanlah yang akan memampukan kita menerusi perjalanan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Setiap kita boleh mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dan kuasa penyertaannya itu akan terjadi. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan buat kita semua. Di dunia ini kita penuh kepastian. Walau melewati jalan yang rumit, pasti endingnya bagus. Karena Tuhan menyertai saya. Yang percaya katakan amin. Dan kalau penyertaan Tuhan ada atas kita, kita tidak berhenti cuma di dunia saja. Waktu kita tutup mata di sini. Kapan? Tidak ada yang tahu. Berapa usia akan kita tempuh? Tidak ada yang tahu. Itu keniscayaan yang Tuhan buat. Tapi yang pasti satu hari, ya kita akan pergi ke sana.
kita tinggalkan tubuh ini. Entahkah pakai sakit atau tidak pakai sakit. Kiranya Roh Kuduslah yang menjadi penguat buat kita semua. Besok kita sujud di sini minta kekuatan Dia. Buat komitmen aku mau nempel Engkau Tuhan. Aku mau mengikuti rencana Tuhan. Dan tidak membiarkan aku pada arus dunia yang membinasakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Juli Raharjo. Mari kawan-kawan semua, tim pelayan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Untuk mengakhiri pada kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kami memuji kebesaran. Kami. Saya undang kita sama-sama berdiri. Keluarga besarku semuanya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Musik mengalun dengan lembut. Hamba saat ini memberikan kesempatan setiap umatmu sedang naikkan doa. Keluargaku semua berdoalah secara pribadi. Jika engkau bersebelahan dengan suami istri atau orang tua dengan anak, gandeng, pegang tangannya, saling doakan. Katakan, Tuhan, Engkaulah peneguh kami. Engkaulah yang akan membawa kami terus berjalan dalam pendewasaan. Berjalan di dalam hidup yang terhormat. Karena kehormatan ilahi akan diperoleh bagi setiap orang yang belajar hidup terhormat. Yakin kepada janji Tuhan. Yakin kepada apa yang disabdakan Allah. Di dunia ini kami tidak akan pernah sendiri. Setiap orang akan menerima pertolongan dan campur tangan dari Tuhan. Lakukan ini. Orang tua doakan anak, anak doakan orang tua. Kalau berdekatan dengan suami istri, pegang tangan dan katakan, Tuhan, ini istriku, ini suamiku, teguhkan kami, mampukan kami untuk terus berarah di dalam rencana kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari satu arus kuat dari dunia ini yang akan membinasakan, akan menyeret, membawa manusia banyak di dalam kebinasaan. Jauhkan Tuhan dari itu. Kami mau saling membangun. Hamba serahkan satu persatu anak-anak Tuhan yang ada di sebelah kanan kami, yang ada di depan kami, satu persatu Tuhan. Haleluya. Saya ingin katakan kepada keluargaku semua, tidak ada masalah kesulitan, penatnya hidup yang gak bisa dilewati. Bersama Tuhan kita bisa. Semua punya masa depan yang baik. Semua punya hari esok dalam jaminan Tuhan. Hari tua pun kami song-song dengan penuh syukur, sukacita, sambil menikmati semua kebaikan Tuhan di hari ini. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar dan pada saatnya mengabulkan, karena itu hak dari kekuasaan-Mu. Setiap orang yang mau berjalan dalam kerendahan hati,
Pasti Roh Kudus akan menuntun, membimbing kami ke dalam jalan kemenangan. Tidak ada kuasa lain, kuasa gelap apapun yang dapat merintangi, tidak dapat menyentuh lagi kepada setiap kami. Bahkan keadaan yang terlalu berat akan dijamah dan diubah oleh Tuhan. Ada suasana Eden sorgawi. Di tengah-tengah beratnya hidup kami menikmati, yaitu damai sejahtera yang di sorga. Menjadi energi kekuatan kami, berjalan terus sampai kepada kemenangan yang nyata saat kami bertemu dengan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dengar dan kabulkan semua doa anak-anak-Mu. Kami Tuhan beri kesempatan, kesehatan yang baik selama 10 hari. Ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seluruh tim pelayanan segenap jemaat untuk dapat bersama keluarga mengajak kawan yang lain agar mereka banyak yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Melalui doa pra-Pentakosta 6:30 malam kami laksanakan di tempat ini. Pasti Tuhan campur tangan buat kami semua. Terima kasih ya Allah, semua pelayan-pelayan yang bisa melayani Tuhan dengan setia. Berkat kuasa kemurahan-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan juga pengisi acara, yaitu kelompok-kelompok dari PKS yang akan membawa persembahan pujian pada waktu hari doa pra-Pentakosta ini, semua dalam urapan Tuhan. Ada koordinasi yang baik nanti di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, sertai sebentar kami akan kembali dalam anugerah Tuhan, kami terus memuliakan Tuhan. Dan jam 6:30 malam nanti, ibadah ini masih dilaksanakan secara online. Para hamba-hamba Tuhan akan rapat koordinasi setelahnya untuk kami mempersiapkan diri sehati melayani Tuhan di sepanjang hari pra-Pentakosta. Nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Engkau datang kembali yang kedua. Di akhir dari akhir zaman itu, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus yang indah. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, haleluya. Syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.